Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini insyaallah semuanya beriman insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah meminta yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Yang nyuruh Allah, bukan Jufri Mustafa. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, takwa yang hak, yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya takwa. Maaf, bukan takwa yang pura-pura. Ubur-ubur ikan nyambung. Kalau takwa jangan pura-pura le, yang sungguh-sungguh, puasa yang sungguh, tarawih yang sungguh. Kalau imam baca pendek, alhamdulillah. Imam baca panjang, nggak usah pura-pura batu. Di kode keras itu. Biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang di sana bukan yang di sini. Tapi konon ibu-ibu yang di sana sudah ke sini. Ya. Jadi takwa yang sungguh nggak boleh pura-pura. Terus Allah meminta kita juga yang kedua, wala tamutunna, janganlah kamu semua itu mati. Padahal mati adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Tapi Allah meminta kita orang-orang beriman ini tidak boleh, istilahnya orang Jawa itu maaf, angger urip. What's the meaning angger urip? You know? Sakarep. Angger urip itu kan asal hidup ya Pak? Asal hidup. Akibat asal hidup ya asal mati. Urip pokoknya urip, nggak boleh. Orang beriman seperti kita ini punya tujuan hidup itu apa? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita manusia beriman ini untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Jadi Allah minta kita jangan asal mati. Tapi mati yang bagaimana? Illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Lahir Islam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hidup Islam, mengamalkan Islam, mati pun kita harus berikhtiar untuk mati dalam keadaan Islam. Hanya penting kita berdoa, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya sempurnakan Islamku, sempurnakan imanku, kemudian matikan aku dalam keadaan yang baik. Itu doa yang harus kita sering panjatkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti punya masa lalu. Setiap kita pasti punya potensi, punya bakat, punya hobi bikin dosa. Enggak, Pak? Termasuk yang ngomong. Cuma berapa dosa-dosa yang kita perbuat Allah tutup. Tujuannya satu, supaya kita yang berdosa ini tidak berputus asa melihat banyaknya deretan-deretan dosa yang kita perbuat. Demikian pula Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pahala yang kita perbuat dari amal soleh itu pun Allah sembunyikan.
Tujuannya apa? Supaya kita tidak takabur atau sombong. Pahala dan dosa dari kemaksiatan, pahala dari amal soleh itu Allah tutup, Allah goibkan dalam pandangan dohir mata kita. Supaya kita yang berdosa tidak pernah putus asa, kemudian kita yang punya pahala juga tidak pernah berbangga diri. Iku loh pahalaku banyak, aku pernah ibadah. Tidak. Karena Nabi SAW sudah memberikan peringatan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia itu pasti punya potensi berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang berdosa, kata Nabi, adalah orang yang berdosa dan mau bertaubat. Maka setiap hari kita ini diminta oleh Allah 5 kali. Setiap pekan kita diminta oleh Allah 1 kali, namanya Jumat. Setiap tahun kita diminta oleh Allah. Allah nawarkan programnya, namanya program Ramadan, sebagai media, sebagai sarana untuk kita menebus dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila Ramadan, dan Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Apa kata Nabi? Mukaffiratu ma bainahunna idajituni batal kabair. Salat 5 waktu yang satu dan salat 5 waktu yang lainnya, salat Jumat yang satu dan salat Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, kata Nabi, itu bisa menjadi penebus dosa di antara itu, manakala kita tidak melakukan dosa-dosa besar, manakala dosa-dosa besar kita hindarkan. Jadi ada 3 amal, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita istiqamah menjalankannya, maka dosa-dosa kita yang kecil itu akan Allah hapus, akan Allah maafkan, akan Allah delete, didel sama Allah. 1. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Pahala salat Isya kita malam ini insyaallah, menurut informasi hadis ini, cukup menjadi pemberi garansi manakala antara Isya ini sampai subuh besok pagi insyaallah kita melakukan dosa-dosa kecil. Besok pagi kalau kita masih Allah bangunkan, kemudian kita sholat subuh, pahala sholat subuh kita besok pagi itu cukup menjadi pemberi garansi, cukup menjadi penghapus manakala antara antara subuh sampai duhur siangnya kita melakukan dosa-dosa kecil. Sehingga orang-orang Islam yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu itu, sungguhnya dia sedang berikhtiar untuk membersihkan dirinya dari segala dosa dan kemaksiatan yang terkadang tanpa sadar dia lakukan. Maka Nabi memberi perumpamaan begini, orang Islam yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu itu sama seperti sebuah rumah yang di depan rumah itu ada sungai yang mengalir. Sungainya bersih Pak, bening Bu, tidak seperti sungai kita. Di mana Pak ini? Sana ya, Wonokromo itu Pak ya. Oh Kalimas, kalinya aja emas Pak ya. Kalinya emas, Tanjungnya perak. Kaya sekali Indonesia ini, insyaallah. Sama seperti rumah, di depan rumah seorang muslim, kemudian mengalir sungai bersih bening, ya. Kemudian sang pemilik rumah tadi itu setiap hari mandi 5 kali di sungai itu. Nabi kemudian bertanya kepada sahabat, apakah ada kotoran yang menempel di tubuh orang itu? Sahabat menjawab, tentu sudah tidak ada ya Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi penegasan, memberi stressing, begitulah perumpamaan orang-orang Islam yang istiqomah menjaga salat 5 waktu. Dengan salat itu Allah membersihkan dirinya dari dosa-dosa kecil, dari kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Poin kedua Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, salat al-jum'atu ilal jum'at, salat Jumat yang satu dan salat Jumat berikutnya. Jadi Jumat kita yang kemarin itu cukup menjadi pemberi garansi manakala antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya kita melakukan dosa-dosa kecil. Dengan catatan Jumat kita sempurna. Jumat kita sempurna Pak.
Apa indikator Jumat kita sempurna? Salah satunya adalah kita datang ke masjid untuk niat beribadah salat Jumat sebelum khatib naik di atas mimbar. Jadi dijelaskan ketika hari Jumat, malaikat-malaikat Allah berdiri di depan pintu-pintu masjid. Ngapain? Falyaktub, menulis. Apa yang tulis? Siapa yang datang pertama, siapa yang datang berikutnya, siapa yang berikutnya, siapa yang berikutnya. Begitu khatib naik di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh jamaah. Sang khatib duduk, malaikat tutup catatan. Sehingga mereka yang datang setelah khatib di atas mimbar, Jumatnya tidak sampai pada level kesempurnaan. Maka ini penting Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, bagaimana kita berikhtiar agar di setiap hari Jumat kita tidak terlambat datang ke masjid. Karena dalilnya jelas Pak, ayatnya jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila kamu dipanggil untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari Jumat, apa yang diminta oleh Allah? Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kamu untuk memenuhi, menghadirkan dirimu di majelis Jumat itu. Bersegeralah. Bukan menunda-nunda. Apalagi sengaja terlambat. Nanti aja. Sebentar aja. Nanti aja khutbah kedua baru saya datang. Ini terlambat Pak. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah Jumat, maka tidak bisa memberi jaminan untuk terhapusnya dosa-dosa kita antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Demikian pula Bapak Ibu jemaah yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun Allah hadirkan Ramadan. Tujuannya apa? Supaya dosa kita antara Ramadan yang satu dan Ramadan yang berikutnya itu bisa dihapus dengan amal ibadah kita selama Ramadan. Makanya di siang hari bulan Ramadan Nabi SAW memberi kita sebuah sebuah penyemangat. Apa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, maka Nabi memberi garansi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka dosa orang itu yang setahun yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana di malam hari? Man qama ramadhana imanan. Sama Bapak Ibu jemaah. Siapa yang qama, berdiri tegak di malam hari, ngapain? Salat tarawih, qiyamul Ramadan, salat tahajud misalnya. Apa yang terjadi dengan qama Ramadan itu? Karena iman juga dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberi garansi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama. Dosa-dosa masa lalunya akan dihapus oleh Allah. Jadi dengan berpuasa dosa kita masa lalu Allah maafkan. Dengan berqiyamul Ramadan di malam hari bulan Ramadan, dosa-dosa masa lalu pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira kepada kita Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Karena tadi itu kullu bani Adam khata'un. Jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan, dimanfaatkan ya, dimanfaatkan. Nah, sebagai penutup saya menyampaikan pesan Allah ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sing dawuh sinten? Allah sendiri. Wahai orang-orang yang berdosa, hamba-hambaku yang banyak salah, hamba-hambaku yang punya hobi bikin dosa, hamba-hamba yang punya semangat, yang punya kesenangan bikin dosa. Ya,
La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguh Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosamu. Yang penting kamu mau kembali bertaubat. Lewat apa? Salat 5 waktu istiqamah, Jumat istiqamah, Ramadan istiqamah. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mari sekali lagi senyampang mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan diri kita ini untuk beribadah, utamanya di Ramadan 1446 Hijriah ini. Karena kita nggak tahu, kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan masih ada umur sampai Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin besok kita masih hidup. Oleh karena itu mari kita fokus, konsentrasi untuk sungguh-sungguh ibadah. Sekarang kita sudah masuk di 10 malam yang berikutnya, yang sudah masuk pada, kalau istilah main sepak bola itu sudah masuk, bukan, belum babak kedua ya, semifinal. Penyisihan sudah selesai. Biasanya semifinal itu pesertanya banyak atau sedikit? Tambah sedikit. Apalagi nanti kalau sudah final, tinggal 2 kesebelasan, 22 orang rebut 1 bola. Nah, kita ini istiqomah enggak? Hari pertama sampai hari terakhir Ramadan kita istiqomah enggak? Ibu-ibu nggak usah terpengaruh. Idul Fitri tidak pernah menuntut kita bahwa kalau Idul Fitri itu kita harus berbaju baru, harus ganti gorden baru, harus ganti cat rumah yang kemarin merah sekarang jadi putih. Tidak ada keharusan itu. Jadi nanti di 1 Syawal itu ada 2 jenis manusia yang akan nampak di permukaan. Satu, orang yang berhari raya. Yang kedua, orang yang beridul fitri. Yang berhari raya sudah pasti dia tidak pernah beridul fitri. Tapi orang yang beridul fitri sudah pasti dia berhari raya. Siapa orang yang berhari raya itu? Orang yang bajunya baru, jam tangannya baru, kopiahnya baru, kacamatanya baru, sepatunya mengkilap, beli di Shopee kemarin. Ya, COD, harga murah. Mas kok ganteng? Rioyo. Puasa? Hah? Tadarus Quran? Terawih? Nggak puasa? Iya, Rioyo aku. Nah, ini orang yang hanya mendapatkan rioyo, ria, menampak-nampakkan saja. Tapi substansi dari Idul Fitri dia tidak nampak. Apa? Puasanya bolong, tarawihnya bolong, zakatnya bolong, infak sedekahnya bolong, tadarus Qur'annya bolong. Itu orang yang berhari raya. Siapa yang beridul fitri di 1 Syawal? Adalah orang-orang yang puasanya tuntas, qiyam Ramadannya beres, tadarus Qur'annya jalan, infak sedekahnya beres, zakatul fitri, zakatul malnya beres. Itu adalah orang yang beridul fitri. Orang seperti ini berhak mendapatkan doa dari saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi yang berhari raya tadi ngomong sama temannya, apa? Best ya? Apa? Guys, kosong ya? Kosong apanya? Nah, dia. Makanya kita ini harus bertahun kosong habbul minallah kosong. Kenapa? Kita beramal soleh. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, tetap semangat selama Ramadan. Nanti kalau Ramadan tertib, nanti minta hadiah ke Pak Takmirnya. Ya. Hadiahnya apa? Ya minimal lah uang jajan 10 ribuan kan lumayan itu ya, disiapkan supaya semangat. Tapi nanti setelah Ramadan tetap datang ke masjid biar masjid kita ini rame. Jangan ke tetangga sebelah itu yang ada musola pinggir jalan yang ada izinnya itu. Namanya musola Al-Giras itu.
Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat kita untuk istiqomah menjalani kehidupan ini, utamanya di Ramadan 1446 Hijriah ini. Adik-adik, tetap semangat jadi anak-anak masjid, jadi pemuda masjid, jadi generasi muda masjid. Jangan jadi generasi muda warung kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.